Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ngaji saya mau nyambung doa kunut tadi itu Bapak. Hari Jumat kemarin saya habis ngajar di pesantren Bait Al-Quran. Babnya itu adalah ketika bagaimana caranya wahyu turun ke Nabi Muhammad SAW. Di situ ada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad itu ketika wahyu turun sebelum ketemu sama malaikat Jibril itu pertama beliau didampingi oleh malaikat Israel selama 3 tahun. Malaikat Israel itu tugasnya adalah meniup sangkakala. Buat apa ditiup? Lihailakil khalqi, agar semua makhluk yang diciptakan Allah pada waktu itu akan hancur semuanya. Setelah 3 tahun, kemudian Nabi Muhammad itu didampingi oleh malaikat Mikail. Nah, Mikail ini tugasnya adalah al-qatru wan nabat. Jadi malaikat ini bertugas untuk memberikan paceklik sama tumbuh-tumbuhan tanam-tanaman. Terus kemudian yang nomor 3, yang paling lama itu dengan malaikat Jibril. Jadi beliau itu didampingi malaikat Jibril sama 20 tahun. Apa tugas malaikat Jibril? Memberikan pertolongan. An-nasru 'alal 'adl. Jadi memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad setiap kali ada permasalahan-permasalahan. Nah, lalu dari hadis sahih ini Bapak Ibu, para ulama memberikan klarifikasi bahwa turunnya wahyu itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu adalah menjadi dalil bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Sehingga Nabi pernah menyatakan kepada kita bahasanya bu'istu wasa'atu kahataini. Saya diutus dari Rasul, itu hari kiamat dekat sekali dengan saya. Terus kita ini Bapak Ibu disuruh meyakini bahwa Al-Quran itu turun tidak hanya sekedar turun tanpa ada sesuatu yang luar biasa gitu. Kenapa Bapak Ibu disuruh akrab dengan 3 malaikat ini? Karena 3 malaikat ini yang paling menentukan berakhirnya semua kehidupan di muka bumi ini. Maka Nabi Muhammad SAW selesai sholat tahajudnya itu yang dibaca seperti tadi, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila anta waliyuna fil amr wa anta tahkumu bima kanu fihi yakhtalifun. Bapak Ibu selama ini baca doa itu? Jangan cuma oman amin doang, maksudnya itu gitu loh. Oman amin tak lebih lagi. Itu doa luar biasa Bapak. Kenapa? Coba diterjemahkan oleh anta waliyuna fil amr. Jadi kalau Allah mau Bapak, 3 malaikat ini digerakkan sama Allah, yang sombong miskin. Jadi nggak perlu boikot Prancis dah. Karena kalau Israelnya itu bekerja, dibikin miskin itu Prancis miskin. Pertanyaannya gagal, bisa. Pabriknya kebakaran, bisa. Gitu. Tapi kalau saya ngomong nggak usah diboikot, nanti dikira saya orang NU, ya toh? Bukan. Ini kan urusan boikot. Selisih paham nih Bapak. Ada yang satu di boikot kemarin kan ya, yang satu lagi nggak usah lah karena yang kerja orang Indonesia dimaksud. Tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ternyata Nabi Muhammad ketika hadir Al-Quran yang sering kita kaji setiap hari ini Al-Quran Bapak Ibu, itu ada malaikatnya sampai 3 yang mendampingi prosesnya dulu. Dan malaikat ini menentukan sekali dari kiamat tiba, urusan susah senangnya kita, pertolongan atau tidak ditolong, semuanya punya Allah dan lewat Al-Quran gitu loh Pak. Sehingga kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran disuruh serius, kira-kira begitu. Apa bentuk seriusnya? Paham gitu, paham artinya. Coba Bapak Ibu, wa anta tahkum fi ma kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, Engkau ini yang akan memutuskan apa saja masalah yang diperdebatkan di dunia. Kalau Allah yang sudah menghukum, nggak ada yang ribut. Yang satu pesimistis, yang satu memastikan.
Kalau nggak begini aku begini, yang satu oh kita harus apa kan? Nah, serahkanlah sama Allah SWT. Coba bapakku dihafalkan doanya Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiris samawati wal ardi anta waliyul amri wa anta tahkum fi ma kana fi yakhtalifun. Baru Allah ini Mas. Amin ya. Baik. Itu iklan sebentar. Biasanya iklan ini yang nanti bermanfaat Bapak Ibu. Najinya sudah lewat. Yang penting iklannya juga. Hari ini ngaji kita bagaimana Pak Yatta? Oh Pak Yatta dari kemarin Bapak ya berbuat baik kepada manusia ya. Birrul walidain. Kedua orang tua sudah. Hah? Kemarin orang tua bukan? Atau baru ini? Baru ya. Ini tadi batasnya di sini soalnya. Bab yang ke-6 tentang adab atau akhlaknya kita semua kepada makhluk. Yang pertama kedua orang tua. Kalau udah Bapak Ibu boleh sampaikan ke saya. Bapak Ibu diwajibkan untuk beriman dengan hak-haknya kedua orang tua. Wajib berbakti kepada keduanya, mentaati keduanya. Kayaknya sih sudah wajib. Ya, berarti yang nomor selanjutnya Bapak Ibu kepada anak-anak sekarang. Anak-anak Bapak Ibu ya. Yang nomor 2 al-aulad. Al-muslimu ya'tarifu bi anna lil walad huquqan ala walidihi yajibu alaihi ada'uha. Bagi Bapak Ibu wajib mengetahui bahwa anak-anak kita itu memiliki hak-hak atas Bapak Ibu dan wajib ditunaikan untuk anak kita. Wa adaban yazimuhu al-qiyamu biha iza'ahu, dan Bapak Ibu diwajibkan mengajarkan kepada anak-anak itu untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Wa hiya tatamassalu fi ikhtiyari walidatihi, dan ini disamakan dengan pilihan kepada kedua orang tua kepada anaknya. Kewajiban yang pertama Bapak Ibu seperti husnu tasmiyatihi. Bapak Ibu disuruh ngasih nama yang baik untuk anak-anaknya. Nama yang baik. Ini kalau kita print out dari ini, gitu ya, nama-namanya kita, anaknya kita atau cucunya kita, wah mungkin sudah aneh-aneh gitu. Nyari susah mungkin nyari anak, entah itu akar kata dari hamadah. Nyari susah nyari anak yang akar katanya dari faza. Misalnya susah itu artinya jarang dipakai, karena hari ini orang cari nama itu lewat kamus Google, nama-nama Islam terbaik yang muncul nanti aneh-aneh macam-macam. Coba Bapak tengok. Padahal Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslimnya menyatakan khairul asma, misalnya itu Abdurrahman, Abdurrahim. Sebaik-baiknya nama adalah Abdurrahman, Abdurrahim, dan verifikasinya pakai kata Abdul paling baik. Coba dari ujung. Namanya mana yang Abdurrahman? Segini banyak mana? Abdurrahman mana? Halo. Wa aina Abdurrahman? Ya Abdurrahman aina punta Abdurrahman. Enggak ada. Ya, sekarang kita turun ke bawah. Anaknya bapak-bapak dah. Ada yang namanya Abdurrahman? Orang-orang. Enggak, nomor 1 dulu dong Pak RW. Karena Nabi nyebut nomor 1 Abdurrahman dulu. Nanti kalau sudah Abdurrahman itu kenalnya kemana? Abdurrahman bin Auf, sugih tapi dermawan. Abdurrahman bin Auf, pinter tapi luar biasa. Nanti begitu akhirnya. Kenapa Nabi nyebut Abdurrahman Abdurrahim? Ada alasannya. Udah, anak Abdurrahmannya jarang. Apa sebut? Belum ketemu gitu ya? Cucu. Nah, cucunya ada yang Abdurrahman. Orang juga lebih luas. Tetangga banyak ya. Tahu tetangganya di mana? Abdurrahman. Nah sudah. Jadi Mbok Yawa, kalau anaknya Bapak Ibu sudah sampai di pernikahan, yang kayak gini diceramahin. Mas, besok kalau punya anak,
kewajiban nomor satunya adalah husnu tasmiyah, ngasih namanya yang bagus. Kalau dulu ada anak lahir datang ke Nabi dulu, yang ngasih nama Nabi dulu, yang mendoakan Nabi, yang mentaknik Nabi itu dulu. Kalau sekarang ada orang lahir itu langsung namanya sudah keluar sebelum lahir, baru lahir langsung keluar nama, print out itu sudah keluar nama tanpa ada konfirmasi kepada orang paling solih pada waktu itu. Kalau hari ini kita tanpa konfirmasi kepada ustadz di lingkungan bapak ibu tinggal. Jadi menurut bapak ibu ini nama udah paling baik, padahal belum tentu baik. Gitu loh Pak. Biar bapak ibu agak sedikit yakin, nama saya itu Mario Madura. Tapi setelah saya diceramain sama kiai waktu saya sunat itu, nama saya ditambahin Muhammad. Muhammad itu sebaik-baiknya nama Pak. Jadi nama saya itu Muhammad Mariono di internet. Kalau di ijazah ya Marion aja, nikah ya Marion aja, tapi Muhammadnya tidak muncul. Lah ternyata nama Muhammad Bapak Ibu itu mahal untuk orang Islam. Pokoknya Bapak Ibu nanti setelah ngaji gitu aja deh. Nomor satu kewajibannya adalah husnu tasmiyati. Kenapa kok harus nama dulu yang paling baik? Karena kalau namanya baik, akhirnya akan menjadikan anak ini jadi baik. Coba kalau kemarin Bapak Ibu disodorkan dengan kalimat gini, kenapa Prabowo kalah sama Jokowi? Karena huruf O-nya kalah banyak sama Jokowi. Itu urusan nama itu, ternyata betul. Loh saya tidak percaya sama hitung-hitungannya itu, tapi faktanya bahwa nama kalau Jawa itu punya kamus gitu ya, oh huruf O itu keramat kalau di Jawa. Makanya orang Jawa nggak ada O-nya itu batal jadi orang Jawa. Heri nggak mungkin orang Jawa, Betawi. Mariono baru Jawa, Susilo baru Jawa, Prabowo Jawa, Soeharto Jawa, Pak Soekarno, oh semua. Pak Sutekno pasti Jawa. Bener nggak? Coba. Durrohim orang Oni, pasti orang Jawa. Sumatera itu Tegal, Tegal itu Jawa ya. Itu Jawa pinggir sini dekat sama Jakarta. Yang Jawa asli sono Jogja, Solo, Klaten, Purwodadi itu baru. Ari OO itu laku. Sekarang ada kiai pakai O laku banget. Namanya Kiai siapa yang MTN itu loh? Sukino. Sukino ini punya MTN, Majelis Tafsir Al-Quran yang apanya bentukannya sih banyak. Tapi Bapak Ibu nggak usah dirubah pakai O semua, nanti malah jadi Jawa semua. Janganlah ya, yang nggak ada O-nya nggak usah marah lah. Udah takdirnya begitu. Bocoran. Jadi kalau orang Jawa huruf O-nya itu banyak, itu katanya sih orangnya sugih semua. Karena no itu artinya ada. Soeharto itu berarti orang ada. Soekarno orang ada. Bener kagak. Saya punya tetangga O-nya banyak, miskin misalnya, berarti kan beda-beda ya. Semua benar. Dan yang nomor 2 Pak Ibu, wadabhi al-aqiqati anhu yauma sabi. Ini juga banyak dilanggar nih Pak. Tolong dicatat Pak. Ngaji ini penting urusan apa? Bapak Ibu kewajiban sama anaknya adalah memotongkan akikah hari ke-7. Akikahnya bener, cuman harinya jarang yang ke-7. Jadi kalau bahasanya Imam Tirmidzi apa kritiknya di dalam masalah akikah ini tidak ada hadis yang lebih sahih tentang akikah kecuali yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dari Abu Hurairah itu. Karena Rasulullah SAW aqqa anil Hasani wal Husain yauma sabi'i yusamma wa yuqlab. Nabi memberikan akikah itu kepada cucunya itu pada hari ke-7. Hari ke-7 itu baru dikasih tahu namanya dan dicukur rambutnya. Yang sering kita kerjakan adalah akikah lewat dari hari ke-7 atau kurang dari 7. Kemarin baru ada orang akikah, anaknya udah bisa jalan baru akikah. Sabina bolak-balik ya karena nggak bertanya, ya sekarang kalau saya ditanya sampai hari ini ya, orang mau akikah lewat dari usia 40 hari
Saya biasanya bilang, Pak, udahlah nggak usah diakekahin, udah hilang itu sunnahnya. Yang ngomong bukan saya, Pak. Imam Malik ngomongnya begitu. Imam Syafi'i masih ada apa namanya? Ada kemurahan. Karena ada hadis yang lain, hari ke-14, 21 itu disebut oleh hadis lain. Akhirnya Imam Nawawi ngasih ilmu akikah ini yang paling ujung itu hari ke-40, arba'ina yaum. Lewat dari 40, hilang juga itu sunnah. Jadi kalau sudah lewat 40 bagaimana? Ya sedekah boleh, potong kambing dibikin kembuli boleh. Bukan nggak boleh potong kambing, boleh. Cuman akadnya, ikrarnya jangan akikah, gitu loh. Nah sekarang kita pakai Islam yang berkemajuan. Maksudnya berkemajuan itu apa? Nabi Muhammad kok berani mengatakan 7 itu berarti loh, Pak. Dulu wanita kalau melahirkan itu hari ke-7 itu sudah sehat semua, sudah kuat semua. Sekarang Masya Allah udah pakai sonte, pakai vitamin, pakai macam-macam itu. Kadang-kadang lewat di hari ke-7 pun wanitanya masih dalam tanda kutip problem, lemah dan lain sebagainya. Kenapa kok begitu? Mungkin karena asupannya juga beda. Kalau zaman istri Nabi yang dikonsumsi cuma korma doang sama gandum, korma gandum, madu, susu. Nah sekarang ibu-ibunya Masya Allah makanannya macam-macam lah. Bapak-bapak tahu hobinya makanan istrinya? Apa enggak tahu saking banyaknya? Wajib. Ya tak? Yang wajib menambahkan tersebut, yang sunnah macam-macam. Gitu. Nah ini masalah-masalah begini nih yang Bapak Ibu perlu diperhatikan. Ya tak? Jadi akikah harus hari ke-7. Problem hari ke-7, 14 sampai Bapak Ibu Imam Abu Hanifah itu bilang akikah ini wajib. Kalau wajib, suaminya nggak punya duit, wajib hutang. Wajib apa Bapak Ibu? Hutang. Kenapa kok begitu? Karena seumur hidup 1 kali. Nah, yang lucu lagi, saya sering kalau di sama saya tanya, ini akikah duit yang buat beli kambing itu duit suaminya atau dikasih sama kakeknya? Karena kalau orang Kemang ini kayaknya kemungkinan itu yang beli kambingnya itu kakeknya, karena yang duitnya banyak kakek. Saking sayangnya maksud saya, bukan karena nggak punya, saking sayangnya. Padahal yang berkewajiban memotongkan akikah adalah bapaknya, bukan kakeknya. Nah dalilnya dari mana? Itu Nabi Muhammad yang mengakikahi cucunya, Ustaz, bukan anaknya. Akhirnya Subulus Salam ngasih klarifikasi bahwa itu khusus buat Nabi, buat bapak ibu yang wajib mengakikahkan adalah bapaknya, bukan kakek. Gitu. Tolong dicatat bapak ibu, hari keberapa tadi? 7. Kadang-kadang kita euforianya berlebihan, lupa sama akikah hari ke-7. Nah ini karena sedang corona, akikahnya online ya. Gimana caranya akikah online Bapak? Makanya di foto terus kita rasakan gitu ya. Jadi rasanya juga online Bapak. Iya kok kata saya tambah susah gitu kita ya. Akikah online ini Bapak. Ustaz tolong doanya. Ya kita doakan Bapak. Semoga akikahnya berkah dan sebagainya. Ya nasi boknya di delivery order lah Bapak Ibu, ada nasi bok. Masa doa sebenarnya gampang Bapak Ibu. Teman apa hidangan akikah kan tidak bisa di online, dan dia harus diantarkan. Dan yang nomor 3 yang enak-enak saja dengan ngaji. Wa khitanuhu wa rahmatihi wa rifqu bihi. Bapak Ibu disuruh mengkhitan apa kata? Sunat nyunatin anak. Nah ini bagian dari kewajiban orang tua kepada anaknya. Kapan itu sunat? Kalau ngikutin Nabi Ibrahim, sunatnya Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sunat umurnya nggak kesebut sama sejarah. Yang sunat Nabi Muhammad wakilah malaikat Jibril. Tapi tempatnya menyunat juga tidak terkonfirmasi oleh sejarah. Bapak boleh baca bukunya Lutfifatullah tentang hukum khitan dalam Islam. Yang nulis itu Pak Lutfi, kata pengantarnya Bu Siti Fadilah Supari waktu jadi Menteri Kesehatan pada waktu itu.
Di situ dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu pasti sunat, dalilnya Al-Quran. Inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina taba'u wa hadan nabi. Orang yang pertama kali ngikutin Ibrahim itu semua pekerjaannya Ibrahim termasuk sunat itu adalah orang yang bareng Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim sunat berarti Nabi Muhammad juga sunat, itu dalilnya. Tapi kemudian siapa yang menyunat pakai apa enggak dijelaskan. Kalau Nabi Ibrahim kan dijelaskan sunat pakai sikin. Sikin itu bahasa kita mungkin pisau tajam atau bendu kalau hari ini, pedang lah. Kayak orang Afrika kan sekarang sunat masih begitu Bapak. Ujungnya dituarin pakai bambu, pakai parang. Itu video, kita juga nggak ngerti asli atau kagak itu. Intinya sunat. Nah, waktu sunat ini Bapak Ibu disuruh dijelaskan. Ada di sini kemudian apa? Warahmatihi warizquhi. Bapak Ibu disuruh banyak memberikan kasih sayang dan pendampingan kepada anak. Kenapa begitu? Karena anak kalau sudah sunat itu sudah waktunya menerima hukum taklifi. Dipisahkan tempat tidur, sholatnya kudu dipantau, sudah sunat. Banyak pekerjaan atas kedua orang tuanya. Gitu. Makanya anak itu kalau sudah sunat biasanya berubah. Suaranya jadi gede, kebiasaannya berubah, gitulah. Terus selanjutnya kewajibannya apa? Wa nafaqatu alaihi. Bapak Ibu disuruh memberikan nafkah kepada anaknya. Kalau nafkah nggak usah dikasih tahu lah, udah pada kerjakan aja. Wa husnu tarbiyatihi, dan Bapak Ibu disuruh memberikan pendidikan terbaik. Pendidikan terbaik saat ini bagaimana cara menjelaskannya? Pendidikan terbaik harus termahal. Kalau tidak termahal ya tidak akan terbaik. Mungkin Anda yang pendidikan murah tapi terbaik. Terbaik ini standarnya adalah hasilnya setelah disekolahkan, dipesantrenkan, kira-kira inputnya apa. Mungkin itu ukurannya terbaik sama tidak terbaik. Jadi waktu memilihkan pesantren, sekolah, Bapak Ibu disuruh sholat istiqoroh dulu. Kemana dia harus sekolah? Apakah harus semuanya ke Al-Azhar atau ke apa itu? SD Islam Al-Hanif kan? Tetangganya Al-Azhar kalau di sini maksud saya. Atau ada yang lain? Itu disuruh di istikharah dulu, cari pendidikan yang terbaik. Tapi kalau ngikutin para ulama, rata-rata sekolahnya jauh-jauh, apa namanya? Semua ulama itu kan punya rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu adalah perjalanan menuntut ilmunya para ulama. Jadi kalau Imam Syafi'i lahirnya di Baghdad, terus mondoknya ke Madinah, gedenya di Mekah, geser lagi ke Yaman, itu kan namanya rihlah ilmiah. Imam Maliki itu gedenya kan cuma di Haramain saja, Mekah, Madinah, nggak pernah geser kemana-mana. Maka beliau jadi madhab lokal sampai hari ini, Malikiyah. Jadi rihlah ilmiahnya kalah dengan Imam Syafi'i. Sehingga kalau ditanya pengaruh madhabnya, fikihnya, pemikirannya, ya Imam Syafi'i paling luas. Alasannya karena rihlah ilmiahnya. Kalau Bapak Ibu cuma mutlak Baitur Rahman, geser ke Al-Azhar, udah mutlak aja nih, nggak pernah keluar jalan raya. Ngukur baiknya bagaimana, misalnya begitu. Jadi rihlah itu menentukan jadi besar atau tidak jadi besar. Gitu. Kemudian wal ihtimam bi tasfiqihi wa ta'dibihi wa ahli bi ta'alimil Islam wa tamanihi ala adaihi faraidihi wa sunanihi wa adabihi. Bapak Ibu disuruh konsentrasi untuk memberikan wawasan tentang adab dan mengajarkannya, belajar Islam, mendiktekannya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dalam Islam. Sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa itu sebenarnya anak sudah tahu waktu dia masih kecil. Kewajiban yang kita lakukan ya. Hatta idza balagha zawwajahu. Sampai ketika anak itu sudah balik, Bapak Ibu punya kewajiban untuk menikahkannya. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Anak-anak Bapak Ibu itu kalau sudah sering keluar sendirian, pulang berdua-duaan gitu, besok nikah noai, itu lebih baik. Jadi jangan membiarkan anak dalam kondisi salah setiap hari, berlangsungnya lama. Lebih baik apa? Zawwajah, nikahkan aja. Ada kasus dulu sahabat Ibnu Abbas itu
beliau punya anak yatim 2. Anak yatim ini dilamar sama 2 orang yang berbeda. Yang satu melamar orangnya sugih tetapi agamanya kurang. Lalu yang lamar nomor 2 miskin tapi agamanya hebat. Maunya Ibnu Abbas ini anak nikah sama yang sugih walaupun agamanya tidak terlalu hebat. Tetapi anaknya maunya nikah sama yang miskin tetapi agamanya hebat. Ribut lah itu 2 orang. Akhirnya ngadu sama Nabi. Kalau nikah itu yang harus diikuti adalah pilihan anaknya. Jadi bukan orang tua. Tinggal Bapak Ibu inventarisir aja yang datang siapa, bawa apa, kuliahnya di mana, punya rumah berapa hektar, udah gitu aja. Nah, akhirnya dulu anak kita tanya, kenapa milih ini gitu loh. Itu namanya apa ya? Ikhtiar. Gitu. Jadi akhirnya harus pilihannya ke anak. Kasusnya itu masalah nikah. Lalu ada juga peristiwa bahwa ketika anak sudah balik itu harusnya segera dinikahkan. Segera dinikahkan itu apa? Karena itu kewajiban. Karena kewajiban itu nggak boleh ditunda, harus disegerakan. Bahasa disegerakan dalam ilmunya Nabi Muhammad berarti adalah kalau anak ini tidak bisa menghindari perbuatan yang salah. Gitu Pak. Jadi kalau dia bisa menjaga dirinya, ya semoga ikhtiar sampai lulus kuliah dan seterusnya boleh, tetapi kalau tidak segera nikah saja. Saya nikah itu belum lulus S1 waktu itu Pak. Yang kita kuliah KKN nikah duluan. Bapaknya saya datangi, saksinya RT RW sama teman kuliah sama nikah. Nah, akhirnya nikah, tapi KUA-nya belum. KUA-nya belakangan 5 bulan setelah itu. Akhirnya kita nikah duluan, baru kita KKN. Nah, diskusinya adalah mana lebih besar mudaratnya? Tidak menikah dengan cara sering jalan, ketemu berduaan, atau dalam satu kegiatan dengan menikah. Kan lebih selamat menikah. Akhirnya kami menikah. Maka kalau nikah itu, kalau sudah kira dilihatnya sudah balik, siap untuk menikah, kita tanya, udah nikah aja. Jangan tiap hari datang, nikah aja. Nambah-nambah dosa aja. Udah dinikahkan. Kalau sudah dinikahi, jangan berpikir yang lain-lain, pikirkan saja Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan kalau anak ini sebelum menikah tidak punya duit, miskin, kekurangan, nggak bahagia, nggak tentram gitu, dengan menikah Allah memberikan kecukupan materi, kecukupan batini dan lain sebagainya. Itu janjinya Allah. Maka biarkan dia menikah. Gitu. Udah. Jauh. Jadi kewajiban menikahkan adalah kewajiban kedua orang tua. Kalau sudah balik ya. Summa khayyarahu baina ayyabqa tahta riayatihi wa baina ayastaqilla bi nafsihi. Nah, ini di sini mungkin banyak problem Bapak Ibu. Setelah dinikahkan Bapak Ibu boleh memilih baina ayyabqa fi riayatihi, antara anak ini tetap tinggal di dalam rumahnya Bapak Ibu lalu dikasih tahu aturan mainnya, atau anak ini boleh berpindah dari rumahnya Bapak Ibu. Pesan saya, kalau anaknya Bapak Ibu tinggal di rumahnya Bapak Ibu, yang harusnya ditanya banyak adalah suaminya. Kalau anaknya Bapak Ibu perempuan, setuju atau tidak setuju, bahagia atau tidak bahagia, berkenan atau tidak berkenan. Karena biasanya kalau dia tinggal di rumah bapaknya, yang agak problem adalah suaminya. Kalau anaknya Bapak Ibu laki-laki, yang harus sering ditanya adalah istrinya. Ini kok orang nikah tiap hari makan enak, olahraga bagus, badannya kering, kurus. Oh, berarti tekanan batin Bapak Ibu. Ya toh? Ada juga anaknya kalau sebenarnya mau pergi, cuman ibunya tidak tega, nanti saya sama siapa? Nah, ini namanya kan menghalang-halang. Padahal kalau anaknya pergi Bapak Ibu, itu Allah Subhanahu wa taala nanti yang mendampingi Bapak Ibu pasti akan lebih nyaman. Biarkan mereka bikin perahu dan berlayar sejauh mungkin. Kan waktu sebelum akad nikah kan ada perpisahan Bapak Ibu. Ada janji-janji baru,
ada kehidupan baru, biarkan mereka hidup baru, memilih hidup baru. Jadi sebelum pilihan dijatuhkan, dikasih pertimbangan-pertimbangannya, itu penting. Nah, saya tidak ngerti lah rumah tangganya Bapak Ibu seperti apa. Mana tadi? Wa yubniya majjatuhu biyadihi, dan Bapak Ibu disuruh membangunkan, ya toh, memberikan perbaikan-perbaikan, semangat-semangat kepada anaknya Bapak Ibu dengan tangannya. Kita ngasih tahu lah ilmu cara hidup dan sebagainya. Orang Kemang ini sudah tidak ada masalahnya. Tahu saya sih orang Kemang ini habis nikah ya rumahnya paling di blok yang lain gitu. Bapaknya di sini, anaknya di sebelah situ. Orang Kemang sudah begitu. Berarti misah, cuma beda klaster gitu. Daripada tinggal satu rumah, mungkin lebih baik bisa. Wadalika lil adillal kitab wa sunnah adaliyah. Hal-hal ini mulai dari ngasih nama, akikah, minatin, nikahin, mengajarkan itu adalnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 1, surat Al-Baqarah ayat 233. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Dan wajib bagi ibu-ibu untuk menyusui anak-anak mereka 2 tahun yang sempurna. Bagi orang yang menginginkan penyusuan yang paripurna 2 tahun ya. Dan wajib bagi suami pada saat istri sedang menyusui ngasih rizki kepada istrinya, ngasih baju kepada istrinya bil ma'rufi, dengan baju pakaian yang terbaik. Ibu-ibu, kalau dulu belum dikasih boleh dituntut hari ini. Ya dong. Kalau ibu lagi hamil, ibu lagi menyusui, Al-Qur'annya bilang suami kudu wajib ngasih makanan dan baju terbaik. Kalau bicara ibu, kalau ibu hamil, ibu harusnya dapat mobil paling baru, karena itu pakaiannya dia. Baju terbaru, rumah terbaru. Kalau istri lagi hamil, ini kalau begini Al-Quran yang dipakai, saya yakin yang takut itu pasti suaminya. Selama ini yang takut kan istrinya, habis suruh hamil terus, nggak dikasih apa-apa, berhumal hamil, nggak ada nafkah terbaik itu loh, Pak. Sekarang ibu kalau hamil harus ngajuin syarat, mau hamil lagi kalau ada rumah baru, mobil baru, baju. Ini Al-Quran, Pak. Ibu dulu begitu dah. Ibu, alhamdulillah lebih Ustaz, gak usah diminta datang ke semua. Alhamdulillah ya. Ini masya Allah suami istrinya lagi hamil menyusui kok makanannya nasi uduk terus geser ke bawah nih daun katuk. Giliran nyusui daun katuk loh, kita nggak ngerti daun katuk itu. Katanya daun katuk bagus untuk apa Pak Dokter? Air susu. Itu mitos atau benar sih Dokter? Hah? Benar? Oh, dianggap benar oleh masyarakat umum kan? Enggak, secara medis kan kita ngaji sama dokter spesialis masalah. Salah berarti? Belum ada. Belum ada. Pesan saya boyo-boyo Nabi, kalau lagi menyusui yang dikasih apa, daging untanya banyak, susu untanya banyak, itu Nabi resmi baru madu gitu, terbaik. Dan kok daun katuk, tempe, tahu, daging ramono. Padahal ini Al-Quran nyuruhnya kiswatuhunna pakai penekanan bil ma'ruf. Kapan itu diberikan? Pada saat istri sedang menyusui.
Pertanyaannya, kenapa kok harus dikasih makanannya terbaik, pakaiannya terbaik, kenikmatan terbaik, biar yang keluar itu air susunya itu, Bapak Ibu. Ini ternyata kaum wanita itu kalau menyusui psikologinya itu marah, kesel, benci, anaknya jadi jelek juga. Yang keluar itu pahit. Akhirnya anaknya itu cenderung, mencucu, pokoknya nggak karuan. Kok anaknya begini? Oh, susunya rono kok. Nah, tolong ibu nanti kasih tahu lah anaknya yang baru nikah. Nah, kalau lagi hamil ternyata ada Al-Quran anak yang dulu minta mobil baru. Oh iya, Al-Quran yang suruh. Kalau nggak kuat beliin mobil baru, baju baru, ya jangan hamil dulu. Hamil terus nggak ada apa-apanya, gimana sih? Kenapa kok diapresiasi begini oleh Al-Quran? Karena taruhannya nyawa. Taruhannya apa, Pak? Nyawa. Masya Allah. Ya alhamdulillah kalau saya cocok banget sama Al-Quran, Bapak. Istri saya itu waktu lahir pertama naik becak, memang punyanya becak, motor gak ada waktu itu. Terus yang kedua, jangan naik becak lah, naik motor. Istri saya mintanya sesuai dengan tahapan ekonomi ternyata. Lahir kedua naik motor, karisma. Lahir ketiga jangan naik motor lagi lah, naik mobil IPV. Itu dari Australia itu mobil IPV waktu itu, Pak. Lahir anak keempat, ya sudahlah kita kasih BRV. Lahir kelima sama Fortuner, Pak. Oh iya, Ustadz orang kemarin lahir nomor 1 sampai 5 Mercy semua, Ustadz. Ya kita kan beda ekonomi aja, tapi yang penting tadarusnya sama. Bahwa ketika dia lahir harus ada sesuatu yang keluar dari susunya itu enak, kira-kira gitulah. Karena ayatnya juga apa? Kiswah rizkinya itu harus ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Terbaik pada saat beliau menyusui. Masya Allah. Bapak Ibu tidak usah nyesel, apalagi diulangi nikahnya, udah nggak usah. Udah takdirnya udah lewat aja ya. Untuk anak cucunya aja lah. Ini ayatnya yang dicatat surat Al-Baqarah ayat 203. Wajib itu, Bapak Ibu. Wajib. Karena ayatnya Pak wa 'alal maulud rizquna. Kalau dalam bahasa tafsirnya rezeki ini umum, Bapak Ibu. Baik materi ataupun immateri, kelihatan atau tidak kelihatan. Artinya ketika istri sedang hamil sampai menyusui, Bapak Ibu disuruh ngasih rezeki yang terbaik, komunikasi terbaik, ngobrolnya baik, asupannya baik. Itu waktu dia sedang hamil. Akhirnya kalau istri itu nggak kasih yang terbaik, Bapak Ibu ada aja tuh problem yang berguguran lah, masalah lah, gitu-gitu tuh, Bapak Ibu. Dan ada lagi, ini ayat yang nomor 2. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ayat yang lagi viral di YouTube, viral gara-gara Pangdam itu baca ayat muacuk. Ini Pangdam mau baca ayat nggak karam. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Dihilangkan ayatnya. Gimana? Oh bukan kuliah, bukan dia ini mana ya? Sudah, itu urusannya Pangdam dia aja lah. Biar kelihatannya oh Islam itu kan. Pokoknya FPI dibubarkan aja. Ya bubar aja. Oh, iya tak? Saya nggak ngerti nih. Ini banyak ini pasti interpretasinya berbeda. Mau dibubarin apa enggak? Yang ngomong dibubarin ya semoga sehat. Yang ngomong nggak dibubarin diberkahi sama. Ya yang waras pikirannya pasti harusnya berpikirnya logik lah. Kalau urusannya masalah kerumunan harus dipidanakan, harus diproses. Lah, yang kerumunan kayak Bapak Ibu. Baik, ayatnya viral Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mana dalilnya kita disuruh ngasih nafkah, ngasih pendidikan Bapak Ibu? Bapak Ibu punya kewajiban lewat ayat ini disuruh menjaga Bapak Ibu sama keluarganya. Tafsir ahli ini dibeda-bedakan.
Ada keluarga dalam arti saudara, selingkungan, seumat, itu namanya ahli. Jadi kalau sudah ahlul aqdi wal hil, itu adalah muslimin, muslimah. Jadi kalau saya ceramah sama Bapak Ibu itu namanya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Menyelamatkan saja esensinya dari azab api neraka. Harusnya dikasih tahu. Woi, kalau tidak adil, kalau tidak transparan, kalau tidak jujur, nerakanya serem. Gitu dong Bapak Ibu. Itu neraka nggak main-main Bapak Ibu, disebut waquduhan nar wal hijar. Itu bahan bakarnya api neraka itu batu yang dicairkan. Ini kalau pangdamnya orang Kemang Pratama, hari Biskaji saya silaturahmi lah. Padahal itu ayat serem. Kalau Anda tidak adil, tidak jujur, tidak semua pangdam yang ada di seluruh Indonesia begitu sikapnya, sampai yang diciduk pertama kali sama neraka. Begitu dong. Ini tahu. Akhirnya tak kasih tahu. Udah pernah ke Mekah belum Pak Pangdam? Belum. Lihat di Mekah isinya batu semua. Udah pernah ke Madinah belum? Sudah lihat ke museum atau belum? Belum. Tak kasih tahu. Itu batu Bapak Ibu di Arizona Amerika sana yang kena cairan panasnya sampai 2000 derajat Celcius, batu yang ada saljunya hancur lebur jadi cairan air. Saking panasnya, batu bisa jadi air saking panas. Ini kalau Bapak tidak jujur, Bapak tidak transparan, jadi pejabat tidak sesuai dengan undang-undangnya, pertama kali diciduk sampai orang Pak sakar video, ya tak? Bapak Ibu hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini nyuruh anak sholat, nyuruh anak ngaji, nyuruh anak macam-macam Bapak Ibu, itu esensinya adalah menyelamatkan ini anak dari api neraka. Memang berat sih Bapak Ibu, tapi harus dikerjakan. Tapi jangan sampai tidak pernah nyuruh, apalagi tidak pernah menjaga. Yang penting kasih duit, bukan itu. Husnul tarbiyati, husnul rifqi wal ifat. Jadi komunikasi baik, pendampingan baik, kasih sayang baik itu yang paling pokok, bukan duitnya banyak, bukan. Nafkah kan tadi nomor sekian, yang nomor pokok adalah husnul tarbiyah, pendampingan terbaik. Pengawasan terbaik, Bapak sih itu boleh, tapi jangan pernah lupa nanya anaknya, sholatnya bagaimana dan sebagainya. Kebiasaan Nabi lah, Nabi Muhammad kalau pulang dari dinas, istrinya dikumpulkan, yang ditanya satu, bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya rapi, itu hidupnya semuanya rapi, karena orang sholatnya rapi, insya Allah istrinya nggak mungkin selingkuh. Sholatnya rapi, nggak mungkin selingkuh, nggak ada. Karena kalau orang sholatnya rapi, paham maksudnya, paham artinya, ayatnya dibaca ngerti, tidak mungkin dia selingkuh. Tapi kalau sholatnya tidak rapi, ada kemungkinan ya belok-belok lah, serem-serem gitu loh. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ini neraka yang disebut adalah ada malaikat yang keras sekali, walaknya, karena sebutnya zabaniyah ya, yang tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang maksudnya nggak pernah durhaka itu Pak, laisa rahimun wala adhimun 'alan nas. Ini malaikat tidak ada kasih sayangnya, tidak bisa dilobi-lobi, tidak bisa diajak ngobrol, pokoknya asal orang sudah di hadapannya dia lewat, dilempar itu rantainya, lalu membelenggu orangnya, dilempar sampai ke neraka. Udah begitu aja. Jadi nggak ada tulung ngobrol dulu, bisa cincin atau tidak, nggak ada. Itu yang dimaksud dengan la yaksu nama amarallah. Jadi kalau sekali SK-nya datang, habis ini orang. Jadi orang-orang yang sudah muncul di hadapan malaikat ini memang harus masuk perangkat. Kalau di sini kan enggak. Orang kalau mau ditangkap ngobrol dulu. Bisa cincin enggak? Ada urusan bisa diurusin enggak? Kalau pakai jalur normal enggak bisa, pakai jalur enggak normal bisa enggak? Itu di dunia Pak. Akhirnya bahasa-bahasa seperti ini itu disuruh ditinggalkan karena neraka itu yang harus kita ketahui. Wa fi hadhil ayat al-amru bi wiqatil ahli minan nar. Di dalam ayat ini Bapak Ibu memerintahkan kepada Bapak Ibu untuk menyelamatkan keluarga dari neraka. Caranya bagaimana? Bi ta'atillahi ta'ala wa ta'atuhu ta'ala tastalzimu ma'rifata ma yajibu ayu ta'atihi ta'ala. Bagaimana caranya bisa mentaati Allah?
Bapak Ibu disuruh mengetahui apa yang diwajibkan Allah untuk ditaati. Jadi mengenalkan anak tentang syahadat, sholat, zakat, puasa dan seterusnya itu akhirnya tarbiyah dan menyelamatkan. Makanya kritiknya Pak Zainuddin MZ almarhum Bapak Ibu, negara ini sudah mulai gak karuan. Yang menguntungkan duniawinya diapresiasi, yang menyelamatkan dari api neraka nggak dapat tempat, nggak dapat apresiasi. Orang kalau ngajar matematika, kursus matematika, IPA sama bahasa Inggris, sekali datang tatap muka 200.000. Tapi kalau ngajarin Iqra, alif sampai ya, sampai bubuan itu mulutnya ustadznya, dikasih gajinya 5.000. Itu yang ngomong Pak Zainuddin MZ, bukan saya. Itu dulu. Saya nggak tahu kalau hari ini. Itu loh Pak. Itu ada Ustadz Muazzin, tiap subuh azan, Allahu Akbar, masuk neraka semua yang salah dikit. Masuk surga Pak. Muazzin salah dikit aja, dipecat lah, diganti lah, dia Allah. Kasihan banget itu profesi di masjid. Pesan saya jangan Bapak, jangan. Kalau orang-orang yang yang berbuat masjid dan sebutnya ya, mereka salah dikit atau bukan salah banyak, salah dikit. Jangan main pecat-pecat itu apa-apa. Kadang-kadang kasihan itu. Yang pecat itu nanti kasihan saya bilang begitu. Ada kasus juga, salah satu masjid. Itu berbuat masjid masang spanduk sholat itu. Masangnya salah, sama DKM-nya dipecat. Saya bilang, sampai itu dolim terus saya. Hati-hati ya zalim sama mereka itu ngurusi rumahnya Allah saja, sampai zalim banget. Urusan pasang spanduk aja nggak usah dipecat gitu. Ya alhamdulillah sekarang sekrok orangnya. Ya biarin aja. Ya zalim lah Bapak Ibu. Kalau salah masang spanduk kan bisa ditegur lah Bapak Ibu. Tolong dibenerin, kan bisa. Tidak perlu ego dulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang ini menyelamatkan Bapak Ibu dari neraka. Harusnya diapresiasi gitu loh Bapak. Kalau perlu diperhatikan, ya tak? Baik. Wahada la yata'atta bidana. Mentaati Allah, ngerti kewajiban dari Allah itu tidak mungkin ada tanpa belajar. Yang mengajarkannya tadi guru Iqra. Mula-mula guru Iqra lah yang ngajarin abad asal itu. Habis guru Iqra baru dia kenalkan rukun Islam, rukun iman. Selamatin anak dari neraka. Jadi bukan kalau pinter matematika, IPA, bahasa Inggris diapresiasi gurunya, dia ngajarin Iqra 5.000 pun diutang tidak juga itu. Itu sih bukan di sini, di luar sana. Ustaz kok tahu? Dulu saya pernah jadi guru Iqra. Bahkan saya punya lisensi pelatihan guru Iqra yang dari Jogja itu, punya banyak asal. Saya punya lisensinya di Istiqlal kan, di KLR. Saya pernah ngajarin anak baca Iqra, anaknya ngasih kenceng di situ, berak di situ, saya ngeboin pernah. Ya alhamdulillah waktu itu gajinya ya lumayan daripada gak ada lah ya. Ya begitulah, dikasih gaji sambil semoga berkah ya Ustaz. Walaupun sedikit yang penting disyukuri. Ya alhamdulillah berkah ya. Kalau sekarang ya saya ceramahin loh, siapanya bener aja loh. Karena saya sudah ngerti. Oh Primagama, apalagi itu Nurul Fikri sekali ngajar datang 200.000 1 jam. Ngajar itu dari habis dulu sampai menjelang hari 5:30. Sebulan 40.000. Masya Allah. Ya kalau ada yang begini di masjid, Bapak Ibu suruh ngajarin anaknya lah. Privat, sekali privat Bapak Ibu kasih itu 5 juta. Senang juga itu Ustaz, coba deh. Benar nggak? Itu kan apa? Silih berganti rezeki aja. Oh dari TPA-nya kecil, tapi dari tabungan besar. Ya betul begitu, alhamdulillah. Itulah berkahnya jadi ngajarin berjaya. Terus apa? Walamma kana al-waladu min jumlati ahli ar-rajul kana al-ayah dalilun ala wujubi ta'limul walad wa tarbiyatihi wa irsyadihi wa hamlihi al-khair.
Kalau Bapak Ibu, anak ini adalah laki-laki, maka ayat di atas menjadi dalil wajibnya mengajarkan anak dan mendidiknya, memberikan petunjuk untuk mengerjakan kebaikan dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kewajibannya kita lewat ayat ini wajib diajarkan. Wah, anak kalau sudah mulai berenggelek, wah itu bapaknya pasti yang salah. Dulu mungkin tidak pernah diajarkan, setelah lulus kuliah tidak tahu, akhirnya berani. Sudah gede mana bisa dibilang gitu. Yang ada melunjak, kalau orang Jawa melunjak. Jadi butuh pendampingan yang baik kecil gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sesibuk apapun, ya kalau kata almarhum Gusmi itu, Bapak Ibu disuruh minimal dipegang keningnya sambil dicium lah Bapak Ibu kalau sudah tidur. Al-Fatihah semoga jadi lembut, jadi baik gitu. Karena nggak sempet lagi nih suami-suami sekarang nih nyium kening anaknya. Alasannya karena sibuk, yang sering diciumi cuma handphone aja. Halo, semuanya handphone. Anaknya nggak pernah dicium. Walau tukang bil juga nggak pernah dicium keningnya lagi. Gimana kasih sayangnya hadir? Yaitu urusan kening istri. Oh salah, suami. Kita cobalah keningnya apa itu. Baik, terus watajannubihi al-kufur wal ma'asi wal mafasid wasyurur liyaqiyahu bidzalika adabil nar. Kalau Bapak Ibu sudah mengajarkan itu, maka akan menjauhkan anak ini dari kekafiran, kemaksiatan, kerusakan, kejelekan, akhirnya menyelamatkan anak ini dari azab api neraka. Simpel Bapak Ibu. Maka mari kita coba profesional cara melihat segala sesuatu, menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, kontribusinya seperti apa. Kalau itu kita kerjakan, maka akan ada kebenaran. Yang nomor 3 dalilnya, sudah habis waktunya ya? Dikit lagi Bapak, dikit lagi. Nomor 3 ayatnya Bapak tolong dicatat. Tafsir tentang tadi wal walidatu yurdina adalah ala wujubi nafaqatil walad alal walid. Ayat di atas 233 tadi Bapak Ibu adalah dalil wajibnya memberikan nafkah kepada anak atas orang tua. Wajibnya. Idin nafaqatul wajibah lil murdiah. Lebih-lebih kewajiban itu pada saat istrinya sedang menyusui. Kenapa kok lebih diwajibkan? Bisa babi irdaiha al-walad, karena dia menyusui anaknya. Bapak Ibu, kalau ada istri menyusui itu cepat lapar. Dia makanannya kudu banyak. Sehingga kalau dia makanannya sedikit, dia yang keluar pahit. Gitu loh Pak. Oh berarti istri pada saat dia sedang menyusui dia butuh nafkah yang bagus, banyak, baik dan seterusnya. Maka qadarullah Bapak Ibu, kalau ada suami istri rumah tangga baru yang istrinya hamil biasanya nambah rezeki. Gitu. Yang tadinya manajer akhirnya jadi direktur dan komisaris, itu sunnah dari Allah. Gitu. Untuk apa? Rezekinya tambah, biar beli susunya kuat, beli dagingnya bisa gitu. Mana tadi? Wa qala ta'ala wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq. Surat Al-Isra ayat 31. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Jangan. Kalau ada hamil itu rezekinya tambah banyak, bukan tambah habis. Bapak Ibu, pagi hari ini Bapak Ibu dapat ilmu tentang kewajiban Bapak Ibu kepada anak-anaknya. Yang nomor 1 disuruh kasih nama yang baik. Yang nomor 2 mengakikahkannya ketika hari ke-7. Yang nomor 3 disuruh memberikan pendidikan, pendampingan dan kasih sayang yang terbaik. Lalu menghitankannya. Lalu kemudian kalau sudah balik, berarti kita sebelum balik Bapak Ibu. Artinya sebelum balik berarti di usia di bawah 9 tahun atau 12 tahun ya. Saya sunat umur 12 tahun. 12 tahun aja belum bisa kerawat waktu itu ya. Nah, kalau anak-anak hari ini mungkin ada yang 6 tahun, ada yang baru lahir disunat ya, macam-macam banyak. Terus Bapak Ibu punya kewajiban untuk segera menikahkan ketika mereka sudah balik. Lalu Bapak Ibu berkewajiban untuk berikhtiar baina ayyabqa fi manzilatikum au ayastaqilakum biyutikum, tinggal di situ atau pindah ke rumah yang lain.
Dalilnya Bapak Ibu, kewajiban-kewajiban yang barusan kita baca adalah surat Al-Baqarah ayat 233, lalu yang nomor 2 surat At-Tahrim ayat yang ke-6, terakhir surat Al-Isra ayat 31. Larangan membunuh anak karena takut kelaparan. Nggak ada Bapak Ibu anak kelaparan. Jadi bunuh diri biasanya dilakukan bukan orang Islam. Yang paling baru kasus di Glodok, suami istri jatuhin diri dari apartemen lantai 50, mati lah. Dan alhamdulillah bukan orang Islam dan bukan Islam. Terakhir Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah banyak tetangga sakit, tetangga saya. Terus jamaahnya kita, mungkin orang tuanya kita, saudara-saudara kita yang hari ini sakit, berbaring di rumah sakit dan tidak bisa kita tengok. Mari kita kirimkan doa lewat majelis ilmu ini. Semoga doa yang kita kirimkan khusus buat Pak Yapta yang hari ini berbaring di rumah sakit, dan beberapa jemaah yang saat ini ada di rumah sakit juga diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan penyelesaian oleh Allah, penyelesaian dan kesembuhan yang tidak melelahkan dan tidak membuat putus asa karena keberkahan dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ba'du. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.